Pagi anak-anak misian di rumah, apa kabarmu hari ini? Hari ini kita akan membahas buku ESPS halaman 37 kegiatan 2.4. Di kegiatan ini kita akan mengurutkan kegiatan di siang hari. Nah, urutkan aturan kegiatan berikut dengan memberi nomor. Kerjakan dengan teman sebangkumu. Nah, anak-anak misian di rumah, coba perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Gambarnya ada gambar sedang mencuci tangan, anak perempuan sedang meletakkan kembali sepatunya di rak sepatu. Terus ada kegiatan anak-anak pulang sekolah. Terus ada kegiatan makan bersama. Nah, kira-kira ceritakan gambar yang sudah kamu urutkan, sampaikan ceritamu dengan percaya diri. Kira-kira gambar nomor berapa yang merupakan urutan cerita yang tepat. Gambar urutan pertama itu anak-anak pulang sekolah. Si Mita pulang sekolah, kita kasih namanya si Mita Mita pulang sekolah. Nah, mana gambar yang kedua? Nah, gambar yang kedua adalah setelah Mita pulang ke sekolah, Mita melepaskan sepatu dan sepatunya dia letakkan kembali ke rak sepatu. Nah, sekarang mana gambar ketiga? Gambar ketiga adalah Mita cuci tangan supaya tangannya bersih. Nah, setelah itu gambar yang keempat mana? Mita makan bersama adik dan ibunya. Sebelum makan jangan lupa berdoa ya anak-anak yang di rumah. Nah, sekarang buka buku SPS-nya halaman 38. Aturan di sore hari. Kegiatan di sore hari ada bermacam-macam. Setiap kegiatan ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi, apapun kegiatan yang kita lakukan itu ada aturannya dan aturan itu harus kita patuhi. 1. Bermain dengan adik atau kakak. Sore hari waktu yang tepat untuk bermain. Kita bisa bermain bersama adik, bermain boneka di dalam rumah, bermain bola di halaman rumah, bermain sepeda di dekat rumah. Ibu membersihkan rumah di sore hari. Kita bisa membantu ibu. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga adik. Ibu bisa membersihkan rumah dengan tenang jika kita menjaga adik. Adik juga senang karena ditemani bermain. Nah, anak-anak misian di rumah coba perhatikan di sini kita sedang bermain dengan adik kita. Misalnya si Rudi sedang bermain dengan adiknya, si Susan. Nah, kalau kita saat bermain, ingat anak-anak pinjamkan mainanmu kepada adik jika diminta. Jadi kalau misalnya adiknya minta pinjam barangnya atau mainannya, kita pinjamkan. Jangan tidak dipinjamkan. Nanti adik kan akan menangis kalau kita tidak pinjamkan. Jadi sebagai seorang abang atau seorang kakak, jika saat bermain adik minta dipinjamkan mainan, maka kita pinjamkan. Nah, di sini juga ada gambar seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Dia bermain dengan adiknya, yaitu bermain dengan naik sepeda. Nah, saat naik sepeda, anak-anak misian di rumah, berhati-hatilah saat bermain, apalagi mengendarai sepeda. Karena kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh. Oke, kita lanjutkan ke halaman 39. Di halaman 39 bagian 2,
bermain dengan teman. Kita juga bisa bermain dengan teman pada sore hari. Kita bisa bermain di rumah kita. Bisa juga bermain di rumah teman. Kita juga bisa bermain di taman atau lapangan dekat rumah. Sebelum keluar rumah, kita harus meminta izin orang yang ada di rumah. Tujuannya agar orang di rumah tidak khawatir dan mencari kita. Kita harus hati-hati saat bermain. Kita juga tidak boleh bermain terlalu jauh dari rumah. Saat bermain tidak boleh terlalu lama. Nah, anak-anak Miss yang di rumah ingat, kita bermain dengan teman bisa di mana saja ya. Boleh di rumah kita, boleh di rumah teman, boleh di taman, boleh di lapangan dekat rumah. Tapi sebelum kita pergi bermain dengan teman-teman, harus minta izin sama papa dan mama supaya mereka tidak khawatir mencari kita. Nah, saat bermain kita juga harus hati-hati. Tidak boleh bermain terlalu jauh dari rumah ataupun bermain sampai lupa waktu. Oke, nah kita lihat di sini ada gambar. Nah, ya, pamit pada orang tua sebelum bermain. Ingat ya, itu adalah salah satu ya sikap yang baik. Sebelum bermain kita harus pamit dulu kepada orang tua. Yang kedua, bermainlah dengan tertib dan tidak saling mengejek. Jadi kalau bermain dengan teman-teman, jangan mengejek teman. Kalaupun temannya kalah saat bermain, kita juga tidak boleh mengejek. Kalau kita menang saat bermain, kita juga tidak boleh sombong. Supaya kita bisa ya bermain dengan baik dengan teman-teman. Supaya kita hidup rukun dengan teman-teman. Nah, bermain tidak boleh terlalu jauh dari rumah. Jadi ingat anak-anak Miss yang di rumah, bermain itu tidak boleh terlalu jauh dari rumah. Nanti orang tua akan susah mencari kita. Jadi bermainlah di dekat-dekat rumah kita atau di sekitar rumah kita. Oke, sekarang buka bukunya halaman 40. Nah, di halaman 40 ada kegiatan 2.5. Di sana anak-anak Miss ya diminta mengerjakan ya halaman 40 langsung di buku cetaknya. Ya, di sini ditulis bermain bersama adik dan teman. Nah, anak-anak Miss diberi perintah, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Kerjakan bersama teman sebangkumu. Jadi kita perhatikan dulu gambarnya ya. Nah, sudah diperhatikan gambarnya, baru kita baca soalnya. Nomor 1, pada sore hari kita bisa titik-titik. Ayo, kita bisa titik-titik. Apa isinya? Bermain bersama Adika, tidur hingga malam, atau bermain dengan teman. Kira-kira yang mana jawabannya yang benar ya? Nah, jawaban yang benar adalah bermain bersama adik. Berilah tanda centang di kotak. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambarnya, sudah diperhatikan? Nah, sekarang Miss bacakan soalnya. Ibu sedang membersihkan rumah. Kita bisa membantu dengan kalau ibu sedang membersihkan rumah, contohnya ibu sedang menjemur pakaian, kita bisa membantu ibu dengan apa? Menjaga adik atau mengganggu adik. Kira-kira mana jawaban yang benar? Ya,
Benar, menjaga adik. Nah, berilah tanda centang di kotaknya. Oke, sekarang kita masuk nomor 3. Perhatikan gambarnya, kegiatan apa saja itu. Nah, sekarang Miss bacakan. Kita bermain bersama teman di. Nah, di mana kita bermain bersama teman? Jalan raya, taman bermain, dapur. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, benar ya, taman bermain. Nah, buat tanda centang di situ. Oke, anak-anak Miss yang di rumah. Nah, sekian dulu pembahasan ya buku SPS PPKN kita hari ini. Dan anak-anak yang Miss yang di rumah ada tugas menulis untuk kalian, yaitu menulis sila keempat ya dan simbol sila kelima. Kepala banteng, padi, kapas. Nah, apabila anak-anak Miss sudah selesai menulis, jangan lupa foto dan kirimkan ke ID Telegram guru masing-masing. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.